walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan berikan hasil pekerjaan yang sudah kamu buat melalui pilihan angket yang berdasarkan mata pelajaran yang dilanjutkan ke pemilihan pekerjaan yang sesuai. Inilah hasil yang sudah kamu buat, saya akan tayangkan. Inilah hasil yang kamu buat yang akan saya tayangkan dari nomor absen 1 sampai ke nomor absen terakhir di kelas 8D. Di bagian merah di sini berarti perlu perhatian, atau kalau perlu kamu harus rubah ya. Kamu diskusi lagi dengan orang tua, kalau perlu kamu datang ke ruang BK kalau nanti sudah masalah COVID sudah selesai, atau mungkin japri dengan guru BK ke saya ya. Kira-kira yang cocok seperti apa langkah-langkahnya, tapi saya paling tidak sudah berikan saran di sini. Memang kelas 8 belum diberikan materi berkaitan dengan materi perguruan tinggi, sehingga pemilihannya mungkin masih kurang tepat. Kita lanjutkan untuk yang nomor absen berikutnya, nomor 2. Ini kalau hijau sudah oke ya, tidak ada masalah. Nah, ini kalau yang mapel yang disukai agama budi pekerti, pekerjaannya yang dipilih penulis, lebih cocoknya ambilnya ini. Kenapa harus ekonomi bisnis? Karena memang dari agama ke ekonomi bisnis nggak nyambung. Lalu ini lanjutkan, biarkan lanjut. Yang hijau-hijau saya biarkan lanjut saja, tidak bermasalah. Nah, ini untuk yang suka menjadi artis gitu ya, ini pilihannya tentunya masih harus banyak ikut lomba. Kalau namanya pilihan artis, ketika nanti sudah ikut lomba menjuarai tingkat yang lebih luas gitu ya, itu biasanya nanti akan dengan sendirinya bisa diorbitkan menjadi penyanyi ya. Apalagi yang tingkatnya sudah nasional, itu akan otomatis menjadi penyanyi secara otomatis ya, bahkan dikontrak langsung oleh penyelenggara lomba yang bersangkutan. Jadi soal penyanyi ini tidak gampang ya, jadi harus diuji melalui di lapangan. Lebih cocok kalau kuliahnya ya bagian SMA-nya budaya, lalu kuliah juga di bagian institut seni ya. Nanti di sana akan banyak, atau menjadi guru seni budaya. Ini kan lebih cocok ya. Guru seni budaya bisa menyanyi, bisa juara lomba menyanyi, penyanyi sekaligus, itu akan lebih tepat. Lanjut. Ini sudah tepat, saya lewati saja yang hijau. Untuk yang jurusan matematika, manajer keuangan, IPA, matematika, nah ini ngambil jurusannya salah dia. Dia mau jadi manajer tapi ngambilnya matematika. Jadi yang diambil harusnya Fakultas Ekonomi jurusannya akuntansi. Ya, di sini sudah benar. SMA-nya sudah benar, tapi di perguruan tingginya dia salah. Berikutnya Griselda, SMK kalian kuliner budaya benar. Nah, ini ambil peminatannya peminatan budaya atau sekolah yang berkaitan dengan pariwisata akan lebih cocok. Di sini dia maunya bekerja, tapi akan lebih cocok kalau bekerja di bidang pariwisata, sehingga bisa nyambung keterampilan yang dimiliki dengan sekolah yang akan digelutinya. Lalu Henry Evan Christian Simorangkir, ini juga dari matematika IPA, universitasnya dia maunya jadi akuntan. Udah bener nih, dia punya basicnya matematika karena akuntan berkaitan dengan angka, tapi sekolahnya kenapa harus matematika dan IPA? Ini yang tidak nyambung ke
pekerjaan, jadi harusnya ambil fakultas ekonomi. Nah ini sudah nyambung. Nah seni budaya mau pekerjaannya eksportir, ini nggak nyambung nih. Kalau seni budaya ya masuknya sekolahnya mungkin SMK-nya yang berkaitan dengan desain ya, berkaitan dengan menggambar, ini akan lebih nyambung. Terus nanti saya arahkannya ke SMK-nya atau di fakultasnya di fakultas desain ya, akan lebih nyambung daripada ambilnya keahlian teknik mesin, lebih nggak nyambung lagi nih. Ahli budaya ya di mata pelajaran seni budaya tiba-tiba ke matematika dan fisika, mabok dia nih. Sukanya seni budaya tapi nanti sekolah SMK-nya malah di teknik mesin. Ini akan kurang paham mungkin bagian ini ya. Jadi sebaiknya SMK-nya di SMK yang berkaitan dengan budaya, yang kaitannya ke seni budaya. Mungkin hobinya ke seni musik atau seni gambar, itu lebih cocoknya ke SMK yang berkaitan dengan animasi mungkin ya. Lanjut, ini dilanjutkan saja, yang hijau biarkan. Terus ini hobinya bahasa, bidang budaya, cocok bekerja ya. Kalau bisa lebih cocok kalau mau bekerja ambilnya jangan SMA tapi ambil SMK ya, bagian manajemen. Nanti bekerjanya mau bidangnya apa silahkan, akan dipilih di sini. Karena yang siap untuk bekerja adalah ambil SMK dibandingkan dengan SMA. SMA itu dipersiapkan untuk langsung ke perguruan tinggi. Hijau biarkan saja. Justin Krisnan Theo, ini pilihannya dia suka dengan penjas. Ke SMK-nya dia pilihnya broadcasting, oke sajalah, nggak masalah mungkin ya. Lalu kenapa harus pilihnya ilmu komputer? Mungkin lebih cocoknya ke akademi broadcast yang lebih nyambung ya, lebih nyambung langsung ke hubungannya ke ahliannya ke broadcasting. Ini saya arahkannya. Ini kalau pilihannya informasi komputer, ilmu komputer nih, sistem informasi saja yang berkaitan dengan pengelolaan web, internet. Ini ilmu komputernya arahnya ke sana, tapi tidak ya, masih agak nyambung tapi lebih dekat adalah akademi broadcast saja. Kevin Simply, kalau dari IPA kuliahnya kenapa harus ke IPS? Karena kalau di universitas negeri ini begini nggak bisa ya, kalau kecuali ambilnya di universitas swasta, sekolahnya sudah ambil IPA, lalu di bagian fakultasnya tentunya bagian teknik, fakultas teknik ya. Lanjut, Kresantia kuliahnya ambilnya universitas bidang budaya. Bidang budaya mungkin lebih cocok di bahasa, ini udah cocok sih sebetulnya pilihannya. Cocok, tapi dari pilihan seni ya, mata pelajaran seni, apakah masuk di SMA IPA? Sudah siap belum matematika dan IPA-nya, nilainya sudah harus di atas KKM, ini harus dipikirkan ya. Lalu Maria berkaitan dengan pilihannya IPS benar, SMA IPS kuliah ya. Nah ini yang jadi catatan saya adalah sekolahmu harus unggul untuk dapat bisa masuk sekolah yang milik instansi. Lalu ini lanjutkan saja, Natasha udah oke, Natasha Lim juga oke, Nicholas Yuel oke. Untuk Nicholas pilihannya juga oke, Nicholas Emmanuel Stevlius sudah oke. Berikutnya Nicholas Richard juga oke. Priska oke. Untuk Rafael SMK keahliannya manajemen PS. Nah ini kok dari IPA, mata pelajaran IPA ini lebih cocok sebetulnya masuknya SMA saja, atau mungkin dia karena yang bekerja ya ambil SMK-nya SMK yang berkaitan dengan komputer, mungkin akan lebih cocok ya daripada harus berkaitan dengan keahlian manajemen perkantoran. Ini nggak nyambung dari sini programmer komputer. Kalau programmer komputer itu harus kuliah, tidak cukup hanya berdasarkan sekolah lulusan dari SMK. Jadi nanti perguruan tingginya tentunya boleh ilmu komputer di sini ya. Di sini pilihannya fakultas ilmu komputer. Nah, SMK-nya yang lebih cocok adalah bidang komputer. Renaldo, penerjemah bahasa Inggris, SMK keahlian teknik, nggak nyambung juga ini. Sekolahnya
bidangnya SMA budaya mesti lebih cocok karena lebih banyak bahasa yang dipelajari. Lalu nanti masuk fakultas ilmu bahasa, ini sini lebih cocok, atau mungkin ke SMK pariwisata yang berkaitan dengan bahasa Inggris ya, yang bisa dipergunakan nanti untuk keahlian bercakap-cakap ketika berhubungan dengan turis, itu akan lebih cocok. Seni budaya lagi nih, yang disukai seni budaya, desain grafis sudah cocok, tapi ilmunya ya lebih cocok bagusnya ke desain grafis daripada ke ilmu komputer. Sedikit agak melenceng tapi masih ada nyambung-nyambungnya sih, tapi lebih cocok kuliah di Fakultas Desain Grafis. Lalu ini oke, Roberto, Sylvia juga oke, Teresia ini desainer pakaian SMK, cocoknya SMK pariwisata yang tata busana, jurusan tata busana nanti ya. Kalau lebih cocok di sana daripada harus mengambil SMA IPS. Jadi nanti fakultasnya ambil sekolah tingginya sekolah tinggi pariwisata. Lanjut, ini sudah oke, Teresia Ria, Timothy. Nah, ini dia ingin jadi atlet. Untuk jadi atlet memang nggak gampang, harus saat ini sudah bisa menjuarai tingkatnya antar provinsi. Jadi nanti ketika masuk SMA atlet, jadi SMA jangan SMA cuma IPA saja, tapi yang dituju adalah SMA atlet. Ya, paling tidak nanti sana disaring ya, biasanya penyaringannya dari Platda. Platda itu yang daerah provinsi, nanti naik tingkat ke Platnas. Nah, kalau sudah di Platnas biasanya seorang calon atlet itu susah untuk mengatur waktu untuk belajar di sekolah-sekolah yang normal, yang seperti biasanya. Jadi biasanya ngambil sekolahnya itu homeschooling. Jadi untuk jadi atlet ini sesuatu yang memang agak sedikit kompleks untuk dibicarakan. Orang mau jadi atlet, paling tidak kalau sudah ada tanda-tandanya sudah kelihatan, nah mantap lah kalau mau jadi atlet. Tapi kalau tanda-tandanya masih belum kelihatan, mungkin lebih cocok masuknya di sekolah keguruan ilmu pendidikan jurusan PJOK ya. Itu akan lebih nyambung daripada harus pilihannya masuk ke psikologi, nggak nyambung. Jadi ini yang harus diperhatikan bagian ini. Untuk seluruh yang pilihannya atlet itu cara pemikirannya harusnya ke situ. Nanti jangan dibilang bahwa kok guru BK mematahkan semangat untuk siswa yang memilih atlet. Tidak seperti itu, supaya kalian memilihnya juga realistis. Karena kalau atlet-atlet nasional biasanya sekolahnya terganggu. Lalu nanti pertanyaannya, tapi ada atlet yang bisa S1. Oke, jawabannya adalah ketika dia mungkin tidak mau masuk Platnas, dia mandiri, berarti dia harus mengikuti lomba-lomba secara mandiri dengan biaya sendiri. Jadi itulah yang jadi masalah ketika nanti misalkan saat ada lomba, berarti kuliahnya juga akan terganggu. Ini yang mesti harus dipikirkan masak-masak, karena kalau lomba itu bukan hanya cuma tingkat seprovinsi, mungkin antar provinsi, berarti kan seluruh Indonesia, atau bahkan mungkin bisa tingkat internasional. Ini kan yang harus dipertimbangkan baik-baik. Jadi untuk jadi atlet, ketika sudah menjuarai tingkatnya antar negara, barulah kalian bisa membuahkan hasil pekerjaan ya, dapat bonus macam-macam, nanti dapat kemudahan untuk memperoleh pekerjaan, bahkan untuk bisa masuk menjadi pegawai negeri. Kalau ijazahnya tidak dimiliki yang cukup tinggi, tentunya ini yang jadi masalah ya. Jadi untuk pemerintahan Jokowi kemarin-kemarin ini, untuk atlet yang juara-juara dimasukkan menjadi pegawai negeri. Kalau ijazahnya SMA IPA ya dimasukkan pegawai negeri, golongannya ya golongan 2A ke atas gitu ya. Ini yang kalau punya sarjana itu akan lebih enak lagi, dia berarti kan golongannya 3A ke atas. Ini yang harus dipikirkan masak-masak untuk para siswa yang untuk memilih menjadi seorang atlet. Jadi tanda-tandanya ada nggak gitu ya. Kalau tanda-tandanya terlalu jauh, nanti kesusul dengan negara lain umur 13 tahun, 12 tahun sudah jadi atlet. Kalau kamu sekarang belum jadi atlet yang tingkatnya provinsi, ya, ini masih terlalu jauh. Untuk bisa masuk SMA atlet, itu juga harus ada rekomendasi dari pelatih ya. Pelatih kalau kamu ikut
ikut olahraga tertentu berarti biasanya ikut sanggar pelatihan di mana tempatnya. Nah, itu juga harus dapat rekomendasi. Tidak bisa kamu tiba-tiba masuk ke sekolah atlet mau kamu sendiri. Kamu di sana juga harus disaling seluruh Indonesia untuk orang-orang unggulan yang berkaitan dengan olahraga. Ya, ini perlu dipikirkan untuk atlet. Saya bahas agak banyak di bagian atlet supaya nanti tidak mengecewakan ketika kamu pilih atlet. Ternyata ini kamu hanya sekedar sebenarnya hobi saja ya, bukan fokus di situ ya. Lebih baik mungkin ambil kuliahnya ya olahraga, calon guru olahraga. Kalau dua-duanya nyambung akan lebih baik. Akan lebih baik karena jadi guru olahraga yang seorang atlet itu akan lebih membanggakan, apalagi jadi guru pegawai negeri, jadi guru di sekolah negeri, dia seorang atlet, wah itu akan lebih membanggakan lagi. Jadi atlet biasanya memang berhasil ketika dia jadi juara, tapi nanti ketika dia sudah tidak berhasil lagi, dia nggak akan menghasilkan uang. Ini yang repot kalau tidak memiliki basic sarjana. Ini yang harus dipikirkan baik-baik untuk para siswa yang memiliki pilihan pekerjaan di bidang atlet. Lalu untuk berikutnya Timotius, saya kira tidak jadi masalah, pilihannya sudah tepat. Fakultas MIPA ini biasanya berkaitan dengan penelitian-penelitian ya, tidak harus dipikirkan. Jadi coba browsing kira-kira fakultas matematika IPA itu pekerjaannya di bidang apa, penelitian ya, berkaitan dengan laboratorium. Ini harus disurvei dan sebagainya, harus dipikirkan masak-masak ya. Kalau yang hobinya seperti ini, teknisi laboratorium cocok nih. Veronica sama kedokteran sudah cocok, Agliva cocok, Alejandro ini dia bidangnya atlet juga sama, sudah saya bahas ya, cocok ambil fakultas keguruan ya dan olahraga. Alin sama nih, atlet juga, saya sudah bahas soal atlet udah panjang lebar. Angelika suka seni, harusnya masuknya institut seni lebih cocok, atau sekolah keguruan jurusan SBK. Akan nanti jangan cuma nanti jadi seni kira-kira mau ngapain kalau sekarang kamu sendiri belum bisa menghasilkan suatu produk musisi kamu. Itu yang harus dipikirkan baik-baik ya. Kalau jadi guru seni, dia bisa menghasilkan, ada 2 job jadinya, penyanyi juga, guru juga, jadi didapat dua-duanya ya. Jadi kalau musisinya nggak ada hasilnya kan repot kan. Kalau namanya jadi musisi, mau jadi musisi jalanan saja, tentunya kan juga kurang membanggakan. Jadi ini harus dipikirkan baik-baik. Kalau sekarang kamu sudah mempunyai hasil ya, misalkan seorang musisi pencipta lagu, sekarang kamu sudah punya ciptaan-ciptaan lagu dan lagu-lagunya kamu sudah kamu coba berikan kepada orang lain yang ingin bisa menyanyi dan kira-kira sudah banyak pengikutnya, atau minimal kamu sudah nyanyikan, kamu masukkan ke YouTube, lalu kamu sendiri sudah banyak subscribe dan banyak pengunjung, itu juga akan menghasilkan uang dari situ. Tapi alangkah baiknya kalau kamu juga punya pekerjaan yang pasti ya, ini yang harus ada. Jangan cuma musisi. Kalau dilihat-lihat musisi kan biasanya musisi itu sudah kelihatan karena satu ya, karena faktor keturunan. Orang tuanya musisi, anaknya musisi. Jadi mudah karena sudah iklimnya di rumah itu, suasana dan kesehari-hariannya berkaitan dengan musisi. Ya contoh paling gampang lah, anaknya Ahmad Dhani itu kan kuliah, sekolahnya kan juga bukan sekolah umum pada umumnya ya. Dia menggunakan homeschooling. Jadi kalau dipikir-pikir kan musisi itu kan juga faktor keturunan, lingkungannya. Kalau kamu seperti itu, oke lah. Hasilnya mana? Sudah harus dilihat ya. Dari sekarang sudah dilihat. Sudah kelihatan tanda-tandanya. Lalu Arion jadi editor. Ini nggak nyambung nih, SMK-nya teknik ya. Dari SBK ke teknik apa bisa apa enggak ini? Karena kan di sini ilmu matematika dan ilmu fisika ya, ini harus nggak nyambungnya kalau nilai matematika kamu harus di atas KKM nih, apalagi programming IPA, mabok ini dari dari
SMP seni budaya yang disukai, editor tuh apa ya, mengedit tulisan. Jadi dari sini ke editor mungkin agak nyambung, tapi ketika sekolahnya nggak nyambung nih. Mungkin bagiannya budaya ya, SMK-nya yang bagian budaya, atau mungkin pariwisata lebih cocok nih. Pariwisata, lalu sekolahnya juga sekolah pariwisata, lebih nyambung. Astri oke. Aurora udah cocok ini, maksudnya fakultas teknik dari matematika ya, pekerjaan IPA, insinyur elektro ya, masuknya ke fakultas teknik, udah benar. Kita lanjutkan. Aurel ini penjas, juga atlet juga ini ya, jadi paling nggak ngambil jurusannya inilah yang cocok. Tadi sudah saya bahas banyak soal atlet. Saya lanjut. Chai Chien lanjut juga, sudah oke. Christian Jovan ini hobi bahasa Inggris, editor, SMA-nya sebaiknya budaya atau mungkin SMK pariwisata. Kuliahnya lebih cocok jangan di programming, karena hobi bahasa Inggris mungkin lebih kecocok ke pariwisata, sekolah pariwisata akan lebih cocok ya. Ini Clara Dea juga bahasa Inggris, penata rias, nih sekolahnya lebih cocok sekolah pariwisata. Dominika Agnes bahasa Indonesia, sekretaris, lebih cocoknya kuliahnya akademik sekretaris. Kalau emang mau jadi sekretaris, sekolahnya akademik sekretaris, bukan ambil universitas ekonomi bisnis, nggak nyambung ya. Felicia sudah oke. Francisca fotografer PKN ya, memang sebenarnya nggak nyambung amat nih, tapi kalau di bagian fotografer masih oke lah. Tapi di sini SMK-nya semestinya bagian ke bidang animasi atau berkaitan dengan gambar ya. Nanti kuliahnya di fakultas desain atau sekolah institut seni kalau memang urusannya ke fotografi ya. Lalu teknisi otomotif, teknik oke, benar. Ini yang atlet lagi sudah saya masukkan tadi ya, banyak masukan soal atlet. SMA-nya SMA atlet. Grafian, pelukis, ambil fakultasnya desain. SMK keahlian teknik, mabok ini kalau dari keterampilan, dari hobinya cuma keterampilan, tapi di SMK-nya berkaitan dengan matematika dan fisika. Mabok dia nggak suka itu ya, ini salah di sini mungkin pilihan SMK-nya. Kalau suka matematika, akuntansi masih nyambung. Nah, berfakultasnya bukan matematika tapi fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Fisika, biologi, animator, masuknya ke programming oke. Penjas, nah ini dari penjas musisi, ini nggak nyambung lagi nih. Paling nggak masuknya ke sekolah guru seni ya, guru seni saja di sini cocok nih, lebih cocok sekolah guru seni. Jadi kalau SMA IPS masih oke lah, tapi lebih cocok sebenarnya SMA bidang budaya. Sekolah seni atau pariwisata akan lebih nyambung di sini. Kalau musisi sekali lagi harus sudah teruji ya, ikut banyak lomba. Jangan cuma musisi, oh menurut kamu saya suka musik. Jadi kalau musik itu kan bisa pengiring, bisa sebagai pengiring, bisa sebagai penyanyi. Kamu sebagai pengiring, ahlinya seberapa jauh itu kan harus diuji ya. Ikut lomba-lomba yang tingkatnya sampai ke tingkat nasional paling tidak minimal, supaya nanti teruji memang ini musisi. Atau paling tidak untuk menguji kamu sebagai seorang musisi ya, masukkan saja dirimu, hasil musik kamu atau hasil nyanyi kamu ke YouTube, kira-kira gimana tanggapan penonton. Kalau banyak pengikut, banyak yang like gitu ya, berarti kan ini sudah teruji, silahkan, bisa saja seperti itu. Kamu nanti berikutnya bisa ikut lomba-lomba menyanyi, lomba-lomba musik ke tingkat yang lebih luas. Ahli fisika, SMK-nya teater, nggak nyambung ini. Maunya bidang fisika tapi sekolahnya di teater. SMK-nya atau lebih cocoknya SMA-nya IPA ya. Ini yang perlu dikoreksi di bagian ini. Berikutnya Jevanya oke. Jessica ahli ekonomi sudah nyambung ini. Tapi lebih fokusnya pilihannya adalah masuknya fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi lebih cocok ya, karena ahli ekonomi kan, fakultasnya harusnya ekonomi.
lalu mau kerja operator tambang kimia. Memang tidak mudah ini ya untuk bagian seperti ini langsung bekerja, tapi masuknya kalau mau bekerja pilihannya SMK saja ya, SMK yang bidangnya mungkin bidang teknik. Untuk Justin, ahli investasi, kuliahnya bukan matematika tapi ambilnya fakultas ekonomi jurusan bisnis. Margareta, akuntan pajak juga begitu, ambilnya fakultasnya ekonomi jurusannya akuntansi. Matthew udah oke. Seni budaya lagi nih, pelukis. Nah, ini juga masuknya bisa ke desain grafis atau ke sekolah institut seni ya. Jadi hasil lukisannya teruji, kira-kira kalau sekarang dijual ke pedagang-pedagang khusus lukisan kira-kira laku atau tidak. Kalau nggak laku, berarti kamu harus pertanyakan ini untuk pekerjaan kamu. Apa kamu masuk ke bagian fakultas desain saja, yang nanti hasil lukisan-lukisannya kamu bisa produksi di komputer yang nanti disebar ke lewat internet, ditawarkan lewat internet, itu juga bisa. Jadi gambar-gambar yang ada di internet itu semuanya sebenarnya hak cipta yang harus dibayar kalau ketika orang pakai. Kalau nanti ada orang pakai, kamu bisa klaim karena itu hak cipta kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Dari sekarang kamu harus sudah mulai hasil lukisan kamu bisa diumumkan, dipublish ya, di seluruh dunia bahkan ya. Jangan cuma kamu melukis hasilnya cuma dinilai oleh guru kamu bagus, tapi alangkah baiknya kamu dari sekarang sudah mulai coba hasil lukisan kamu publish ke internet ya. Mozart, dokter sudah oke, tapi memang ini pilihannya dari matematika, dokter udah oke ya. SMA IPA udah oke. Nah, ini IPS, pemandu wisata sudah nyambung nih, tapi fakultasnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata ya. Ini yang akan dipilih adalah Sekolah Tinggi Pariwisata mestinya. Berikutnya ahli ekologi IPA, SMA-nya IPA, kalau sekolah milik pemerintah ya jadi pegawai negeri langsung ya. Akademi dinas pilihannya mungkin ya berkaitan dengan ekologi, mungkin nanti bisa dicari sekolah tingginya adalah pertanahan, mungkin lebih cocok ini ya. Lanjut, untuk penyanyi tadi sudah saya bahas, harus ikut lomba ya. Jangan cuma inginnya enak jadi penyanyi. Hasil nyanyian kamu itu kamu harus publish juga di internet, bahkan di YouTube. Banyak penggemar berarti memang sudah benar, suara kamu memang bagus dan banyak penggemarnya. Tapi kalau banyak yang dislike berarti kamu harus pertanyakan juga itu. Kira-kira kalau misalkan kamu menjadi guru nyanyi, oke lah, mungkin nggak. Seorang guru nyanyi juga harus pinter nyanyi mestinya ya. Untuk ngajarin orang jadi pinter nyanyi, kalau gurunya nggak pinter ya orang nggak akan percaya. Jadi paling tidak ini kamu harus uji dulu. Jangan cuma jadi penyanyi dari sekarang, sudah pernah ikut lomba, menang atau belum. Ya, ini yang harus dipikirkan ya. Ini ujiannya agak berat ini. Atlet juga ini ujiannya berat. Dari sekarang sudah jadi atlet belum? Sudah menjuarai tingkat provinsi belum? Nah, ini yang harus dipikirkan ya. Jangan cuma saya hobinya penjas bisa ke atlet, nggak bisa kalau nanti lulus sarjana udah ketuaan juga, kecuali memang bersamaan mencapai sarjana. Selama mencapai sarjana sambil ikut lomba secara mandiri, berarti kan biaya keluar sendiri. Ini yang harus dipikirkan juga. Karena untuk tiba-tiba dipilih menjadi atlet nasional kan tidak begitu saja tiba-tiba, karena ada track recordnya. Nih pernah ikut lomba-lomba, dia menjuarai, nah, silakan. Ini harus diuji. Regina oke, ini ya, dia ingin sekolahnya kuliner. Ini sekolahnya bagian pariwisata ya, ada di sekolah yang milik pemerintah. Lalu Seredova ingin jadi chef, koki, tapi programmer komputer.
SMK program ahli kuliner, oke budaya. Sekolah perawatan nggak nyambung ini, yang nggak nyambung di bagian perawatan. Mau jadi koki, sekolahnya jadi perawat, nggak nyambung kan? Jadi masuknya harus sekolah pariwisata, bukan ke perawatan. Ini matematika, akuntan, universitas, bisnis, oke, nyambung, masih bisa. Ini agak meleset sedikit sudah dari matematika, kenapa nggak ambil yang ekonomi, fakultas ekonomi, jurusan akuntansi. Ini biasanya masih hitung-hitungan masih bisa. Tapi kalau bisnis itu berkaitan dengan manajemen ya. Tapi ya ini pilihan yang dibilang kalau pilihan di SMA itu IPA lebih luas, memang ini akhirnya milih ke IPS bisa. Tapi ini hanya berlaku di universitas swasta. Jika kamu pilihannya ke sekolah negeri ya, universitas negeri biasanya nggak bisa. Kalau dari sini SMA atau SMK-nya IPA ya berarti harus pilihan di perguruan tingginya juga harus IPA juga. Theodora PS, SMA IPS cocok ambil fakultas ekonomi ya, karena staf bank, bukan di sosial politik tapi di fakultas ekonomi. Ini sudah oke, hijau, lanjutkan, pilih Penjas lagi nih ya, Penjas manajer hotel. Kalian teknik mesin nggak nyambung, hobinya Penjas olahraga, ingin jadi manajer hotel, sekolahnya di pariwisata, lebih nyambung. Jangan di fakultas hukum, ngapain ngurusin hukum, kamu hobinya olahraga. Lebih cocok di sekolah tinggi pariwisata. Atau lebih cocok lagi menjadi guru olahraga, lebih cocok lagi. Johannes Oidis, penyanyi, udah saya bahas nih ya. Untuk bisa masuk penyanyi sambil misalkan kuliah boleh-boleh saja, tapi ketika di sini kamu sukanya seni budaya, emang kamu kuasai nggak kira-kira di SMA jurusan IPA ini, karena matematika dan IPA harus nilainya di atas KKM. Kalau di sini oke, nggak masalah sekolah yang di bawahnya ini ya. Matematika harus kuat dan IPA-nya juga kuat. Tidak hanya IPA, IPA itu terdiri dari matematika dan IPA. IPA saja saat untuk SMP masih belum kelihatan. IPA sebagian mungkin fisikanya hitung-hitungan, biologinya masih sebagian hafalan. Jadi harus dua-duanya, IPA dan matematika harus korelasi. Amelia oke, Anastasia oke, Aryansa ahli bioteknologi ini, kaitannya dengan virus-virus corona nih. Pekerjaan ini harus kuliah nih, kalau kuliahnya di bagian fakultas biologi mungkin lebih cocok nih ya, fakultas MIPA. Ini harus kuliah, tidak bisa dari SMA langsung kerja jadi ahli, namanya ahli itu harus sarjana. Audrey bahasa Inggris, pemandu wisata, sekolah pariwisata lebih cocok ya. Sekolah tinggi ilmu pariwisata ya, yang punya pemerintah juga ada di Bandung, silakan nanti di browsing di internet ya. Atau pilihan-pilihannya kemarin sebenarnya sudah ada, cuma kamu pilihnya salah pilih nih. Catherine SMA IPA ahli farmasi, ambil fakultasnya bukan matematika IPA tapi ambil fakultas farmasi. Dokter matematika IPA, salah. Mau jadi dokter ya fakultasnya kedokteran, bukan fakultas matematika dan IPA. Seni budaya, kameramen, akademi broadcast lebih cocok ya. Tapi ini nggak cukup cuma SMK saja. Kalau bisa kuliah ya akademi ya, di atas SMA ada akademinya. Ini sudah oke, insinyur pertambangan, fakultas teknik oke. Untuk bahasa Inggris hobi ke pramugari, langsung saja. Biasanya kalau mau jadi pramugari nggak usah kuliah, karena umurnya nanti ketuaan. Jadi biasanya untuk pramugari begitu lulus SMA, jurusannya lebih cocok sebenarnya. Cocoknya SMA IPS atau budaya, atau mungkin SMK pariwisata lebih cocok. Yang penting ketika diuji nanti jadi pramugari, jagolah ngomong bahasa Inggris. Bahkan kalau ngomong bahasa yang lainnya bisa, itu akan lebih menguntungkan lagi. Jadi lulusan setara dengan SMA, SMK saja. Jadi tidak perlu kuliah untuk jadi pramugari, nggak usah kuliah. Nanti sesudah umurnya sudah mulai tua jadi pramugari, nah kamu
Kalau nggak punya ijazah, kamu masuk ke jadi di belakang layar, tidak jadi pramugari lagi. Mungkin kamu akan dibutuhkan kesarjanaan kamu, tapi kan kamu sambil kuliah. Kalau namanya jadi pramugari nggak bisa kuliah, karena terbang ke sana kemari, bahkan kalau harus menginap di satu tempat terganggu kuliahmu ya. Ini perlu dipikirkan ya. Jadi biasanya orang masuk pramugari itu ketika dapat jobnya bagiannya rutin, hanya dekat-dekat saja, bisa kuliah sambil bekerja, itu lain soal. Tapi kan biasanya di rolling kan, ini tidak perlu harus kuliah ini ya. Matematika, pekerjaan bidang ekspor import, SMA-nya IPA, matematikanya juga harus kuasai. Lebih cocok masuknya sekolah tinggi administrasi negara, punya pemerintah, nggak bayar, dikasih uang saku, cuma masuk ke sana saringannya memang seluruh Indonesia. Silahkan dicoba ya, bidangnya ini. Nggak usah masuk fakultas matematika IPA, nanti nggak akan masuk ke sini. Masuk ke sininya nanti ya diuji lagi. Kalau sudah masuk ke sekolah tinggi administrasi negara, otomatis sudah menjadi pekerja pegawai negeri otomatis ya, di bidang ekspor import. Lalu Kalistika oke. Felicitas oke. Rea, seni budaya, mau jadi artis, sekali lagi nih ya, harus teruji. Paling enggak memang yang jadi artis satu, kalau artis yang dijual itu tampang dan wajah ya. Biasanya bahasa yang digunakan juga harus bisa beberapa bahasa. Tidak perlu harus jurusan IPA, bisa saja pokoknya jurusannya bidang budaya ya. Untuk jurusan IPA ini kamu mungkin harus dipikirkan, karena di sini yang kamu sukai bidang seni. Apakah kamu menguasai matematika dan IPA, ini yang harus kamu pertanyakan. Silahkan, ini harus diuji ya. Kamu harus ikut lomba-lomba modeling nih ya. Paling enggak artis juga harus ikut teater, jadi harus sudah bisa siap, bahkan umur muda sudah bisa tampil. Biasanya dari pemeran figuran dulu ya, pemeran figuran tuh ya yang sebatas hanya sepintas munculnya, itu silakan ya. Ini biasanya sih dimulai dari situ. Lanjut, Gabriel, desain grafis, seni budaya. Ngapain harus masuk matematika? SMA-nya IPA nggak perlu, masuk SMK kalau perlu ya. Ambil yang animasi, fakultasnya desain, atau sekolah seni, institut seni yang kaitannya dengan seni budaya, atau menjadi guru seni budaya. Jadi guru oke, bisa punya desain yang dijual, itu akan lebih double job jadinya ya. Jadi kalau hanya mengandalkan cuma desain saja, ketika job di desain nggak ada, ini akan sangat tidak menguntungkan ya. Berikutnya Janet ya, dari matematika, pengusaha multimedia, SMA IPA oke. Tapi dia masuknya ke bisnis ya, mau ke bisnis karena mau jadi pengusaha ya silahkan saja. Karena paling tidak kalau pengusaha bidang multimedia harus menguasai soal multimedia ya. Kalau ini antara dua kuliahnya, bisa bisnis, bisa juga berkaitan dengan multimedia. Jadi menjadi seorang pengusaha harus menguasai bidang yang digelutinya. Multimedia berarti harus menguasai multimedia, jangan cuma soal usaha bisnisnya. Mungkin ini lebih cenderung bukan ke ekonomi bisnisnya, tapi ke multimedianya ya. Ini agak sedikit jadi masalah kalau nanti kamu cuma kamu kuasai bisnis tapi kamu nggak menguasai barang bisnis kamu, harganya terlalu mahal, nanti malah justru kamu nggak akan sukses. Lalu matematika dokter oke. Dokter juga oke. Nah ini hobi mata belajarnya bahasa Inggris, wartawan, SMA IPS oke, nyambung kuliahnya, ambil fakultasnya publistik ya, sekolah tinggi ilmu publistik kewartawanan. Medis kuliahnya IPA kedokteran oke. Seni budaya masuk psikolog IPS, bekerja ini fakultasnya psikologi, harusnya ambil kuliahnya fakultas psikologi, ini nggak milih dia. Hobi keterampilan
editor TV dan film, SMK-nya cocok udah ya. Lanjutkan. Konsultan hukum, fakultasnya hukum cocok. Seni budaya, musisi, ini tadi sudah saya bahas soal musisi, harus tahu hasilnya mana ya. Ambil kuliahnya kuliah seni musik yang lebih nyambung, ngapain kuliahnya ke bidang yang lain, kerja 2 kali nih ya. Bahasa Indonesia, yang budaya, oke, lanjut. Matematika, psikiatris itu seorang dokter loh ya, bukan hanya ngurusin masalah kesehatan. Ini masalah kejiwaan seseorang yang sakit jiwa, termasuk orang yang dirawat di rumah sakit jiwa, ini orang psikiater. Jadi dokter ini ya, bukan psikolog ya, tapi seorang dokter, masuk SMA IPA, jurusannya Fakultas Kedokteran. Nanti ambil spesialisnya psikiatris ini. Jadi dibedakan antara psikolog dengan psikiatris, itu beda ya. Psikolog itu yang menangani masalah-masalah orang yang masalah-masalah jiwaan, tapi kalau psikiatris itu orang-orang yang mengalami sakit-sakit jiwa. Seni budaya, lalu musisi. Ini tadi sudah nggak nyambung nih, dari musisi ke fakultas kedokteran. Kalau mau masuk fakultas kedokteran harusnya SMA-nya di bidang harus IPA ya. Nah ini nggak nyambung nih. Seni budaya, musisi harusnya sekolahnya masuk sekolah seni atau calon guru seni musik ya, seni budaya, ini lebih cocok. Michael, oke, ambil fakultas teknik. Salah ini ya, saya salah memberikan komentar nih. IPS masuk manajer produksi, SMK-nya otomotif, ini nggak nyambung lagi nih. Kalau bidangnya IPA masuk produksi, manajer produksi, ini saya memberikan komentarnya salah, bukan dilanjutkan, nggak tepat ini. Jadi harusnya IPA. Kalau IPS ya masuk, kalau mau manajer ya ambil sekolah bisnis ya. SMA-nya bidang otomotif, ini lebih nggak nyambung, dari IPS ke di sini bidangnya matematika dan fisika. Kalau mau di sini bidangnya SMK ekonomi bisnis, silakan. Lalu dilanjutkan nanti fakultas ekonomi bisnis di sini. Mogi, koki, nah, ini sekolahnya pariwisata. Udah pasnya ke sini, bukan bisnis ya, tapi ke pariwisata. Otomotif udah nyambung. Nicholas, nah kalau mau jadi pastor ya masuk ke seminari tinggi ya. Kalau dari SMP ke seminari menengah dulu, nanti lulus dari situ baru ke seminari tinggi. Nggak bisa langsung dari SMA terus langsung jadi pastor, nggak bisa. Ini sekolahnya paling lama sekolah pastor. Sekolah dokter udah paling lama, ada lagi sekolah yang paling lama, yaitu sekolah menjadi seorang pastor. Sekolah dulu ya, lalu nanti menjadi pastornya itu umurnya paling tua dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Patricia, oke. Sekarang ke Renald William. Ini juga oke. Teresia oke. Valencia oke. William, Wijaya, Yolanda oke. Alexius, ini matematika, teknik mesin, SMA IPA. Nah, ini fakultasnya teknik, bukan fakultas matematika. Bahasa Inggris, pemandu wisata udah bener, masuknya sekolah pariwisata. Arkeolog, SMK-nya broadcasting. Ini kurang nyambung nih, bahasa Inggris lebih cocok. Kalau mau jadi seorang arkeolog emang SMA-nya IPS, masuknya fakultas budaya ya, budaya. Jadi kuliahnya ilmu budaya. Fotografer, SMA IPS, psikolog nggak nyambung juga nih. Fotografer ya sekolahnya ke sekolah mungkin desain grafis ya, yang lebih cocok. Foto ini bagian di fakultas desain nih. Lalu Anselmus, IPA, pilot, oke. Pilot masuknya ke sekolah penerbangan ya, bukan ke matematika. Kalau penerbangan di Curug milik pemerintah ini ya, ini ya, bukan masuk ke IPA. Nah, analisis keuangan, IPS, oke, cocok. Lalu Alexius, ini matematika, teknik mesin, SMA IPA. Ini fakultasnya teknik, bukan fakultas matematika. Kalau penerbangan di Curug milik pemerintah ini ya, bukan masuk ke IPA. Analisis keuangan, IPS, oke, cocok.
Seni budaya, desain pakaian masuk sekolah pariwisata saja. Dokter spesialis saraf, nah ini dokter spesialis, ini psikiater ini. Kalau ini masuknya kuliah IPA, salah, masuknya fakultas kedokteran. Dokter sudah oke. Teknologi pangan, ini adalah fakultas teknik pangan ya, ini fakultas teknik pangan, bukan ilmu komputer tapi fakultas teknik pangan. Ini masuk wilayah fakultas teknik, namanya juga teknologi, ahli teknologi pangan ya fakultasnya teknik. IPS, geografi, SMA IPS masuk sekolah pertanahan ya, bukan di fakultas ini. Kalau milik pemerintah ya silakan nanti jadi pegawai negeri, ambil sekolahnya sekolah pertanahan. Ahli sejarah oke. Bahasa Inggris, SMA budaya, pilihannya budaya oke. Bahasa Indonesia oke. IPA, dokteran udah betul. Chef, untuk kuliah chef nih sekolahnya bukan ini sebenarnya ya, salah saya memberikan komentar. Chef tuh sekolahnya pariwisata ya, atau mungkin ada yang sekolah yang khusus untuk chef setelah SMA, tapi dia non formal, jadi yang penting begitu lulus dia akan dipekerjakan di hotel-hotel, tapi akan lebih formal adalah sekolah pariwisata. Jadi punya gelar S1 lah paling tidak ya, punya gelar atau paling tidak punya keterampilan di perguruan tinggi, daripada harus cuma melalui pendidikan yang non formal. Bahasa Inggris ya sekolahnya budaya, silahkan. Mau ambil broadcasting mestinya kalau mau di sini lanjutkannya di sekolah akademi broadcasting, ambilnya mestinya di sini ya. SMA budaya, Penjas, nah ini harusnya cocoknya sekolah atlet. Atau kalau SMA atlet tidak bisa menerima kamu ya ambil di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusannya Penjas. Mau masuk sekolah atlet kan juga harus diseleksi. Kalau kamu saat ini belum menjadi atlet ya nggak bisa masuk ke sana. Ini sudah saya bahas banyak di sana tadi ya, sebelumnya sudah saya bahas. Lanjut Grace, IPA dokter oke. Helen PKN hukum oke. Ini Penjas lagi nih, atlet sudah saya bahas lagi, SMA atlet ya. Fakultasnya nggak bisa ini, cocoknya Penjas atau guru ya, guru olahraga. Kalau guru olahraga kebanyakan fakultasnya fakultas olahraga itu milik universitasnya universitas negeri kebanyakan. Kalau untuk universitas swasta itu jarang yang mengadakan fakultas khusus olahraga atau sekolah tinggi ilmu olahraga, jarang ya. Jadi untuk bisa masuk universitas negeri pun juga agak susah. Jadi ini perlu dipikirkan masak-masak ini. Bahasa Inggris, pemandu wisata, kuliah pariwisata harusnya ya, sekolah tinggi ilmu pariwisata. Psikologi, dokter gigi oke. Joyce, seni budaya, desain. Nah, SMK-nya kalian tata busana betul. Jurusan geofisika, SMA IPA, akademi meteorologi, ini punya pemerintah, silakan dipilih ya, langsung jadi pegawai negeri ini. Dokter gigi oke. Leonardus ahli akuntansi, sekolahnya harusnya cocoknya di bagian fakultasnya ekonomi jurusan akuntansi, lebih cocok gitu ya. Levina jadi sekretaris, masuknya akademi sekretaris bukan ilmu komputer. Seni budaya, pelukis ya ini masuknya desain grafis atau sekolah institut seni. PKN pengamat sosial, kuliah nggak nyambung nih ya, psikologi ya harusnya ilmu sosial, namanya yang mau diamati soal sosial ya ilmu sosial ya, sosial budaya. Michelu dari desain interior, SMK kalian desain dan produk kreatif oke lah. Ini masuknya fakultas desain ya, bukan ilmu budaya tapi fakultas desain. Keterampilan desain grafis masuk fakultas desain lagi, bukan ilmu komputer. Bahasa Inggris penerjemah, kalian broadcasting sekolahnya
lebih cocok bidang budaya atau mungkin ke broadcastnya, karena SMK-nya sudah broadcast, ambil kuliahnya akademi broadcasting. Pendidikan Penjas, ini lagi pekerjaannya pengennya ke bidang bea cukai. Nah, ini kalau ini harusnya ambilnya SMA-nya IPS sudah benar ya, Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi atau sekolah tinggi administrasi negara, karena ini nanti menjadi petugas pegawai negeri yang milik Departemen Keuangan bea cukai. Jadi nggak gampang untuk masuk menjadi petugas bea cukai karena harus lulusan dari sekolah tinggi administrasi negara atau masuk menjadi pegawai Departemen Keuangan, menjadi pegawai negeri. Silakan kalau kamu hanya bisa hobinya cuma penjas, untuk bisa masuk ke pegawai negeri itu kan tesnya kan cukup susah, jadi harus dipikirkan lagi masak-masak. Kalau saran saya sih, kalau hobi penjas ya menjadi guru olahraga akan lebih menyenangkan. Ya, lebih menyenangkan menjadi guru olahraga karena setiap kali kamu hobinya olahraga, ini akan lebih membahagiakan kalau orang-orang yang sukanya mata pelajaran penjas, seperti guru kamu yang ngajar penjas, ini akan lebih mapan di sana. Ahli multimedia sudah oke. Matematika, kenapa jadi penjaga toko? Orang suka matematika, hitung-hitungan ya. Ini mungkin masuknya, saya nggak tahu pilihannya salah atau bagaimana ya. Kenapa hanya penjaga toko? Pemilik toko mungkin ya, kenapa tidak pemilik toko? Jadi nggak cukup penjaga toko itu kan karyawan yang hanya lulusan SMA atau SMK. Ini perlu dipikirkan masak-masak lagi nih ya. Penjaga toko kelihatannya kok pilihannya ya itu pilihan yang terlalu rendah lah. Konsultan hukum, Fakultas Hukum oke. Galeri, birokrat pegawai negeri, sekolah tinggi itu punya pemerintah oke. Kamu harus siap tesnya supaya bisa masuk ya, untuk masuk ke sekolah milik instansi pemerintah ini biasanya ya tesnya pasti lebih susah lah ya, karena dari seluruh Indonesia untuk bisa masuk ke sini. Penjas lagi nih untuk jadi atlet ya, sekarang harus jadi atlet dulu atau minimal sudah juara tingkat provinsi. Nah, nanti coba kalian masuk ke SMA atlet, kira-kira diterima nggak? Kalau nggak diterima, pikirkan lagi, masuklah ke nanti SMA biasa, lalu nanti kuliahnya di Fakultas Keguruan jurusan olahraga, jadi guru olahraga jadinya ya. Ini jadi dokter udah oke. Yuta, arkeolog, IPS udah oke. Saya kira sudah habis ya. Demikian semuanya sudah saya bahas, mudah-mudahan perlu dipikirkan kembali karena kamu mungkin saat ini memang belum diberikan materi soal perguruan tinggi sehingga pilihannya masih salah-salah. Yang terpenting adalah kamu sudah mulai memiliki cita-cita, karena pilihan cita-citamu sebetulnya tidak cukup hanya satu ya, minimal 3 lah ya. Untuk kelas 8 itu, kelas 7, kelas 8 itu pilihannya masih ada 3. Jadi 3 cita-cita ini kalau satu nggak tercapai, pilihan yang kedua, pilihan kedua nggak tercapai, pilihan ketiga. Tapi yang terpenting adalah runtutan atau urutan-urutan pilihan dari mata pelajaran ke sekolah, ke pekerjaan yang dipilih, lalu ke sekolah, ini harus cocok. Jangan nanti nggak nyambung antara pelajaran yang disukai dengan sekolah yang dipilih setelah lulus SMP. Karena untuk mencapai cita-cita kamu, perguruan tingginya nanti menuntut di sana materi pelajarannya IPA, IPS atau budaya. Itu 3 bidang itu yang selalu dibagi di segala bidang. Di SMA dibagi 3, SMK juga dibagi 3, di perguruan tinggi juga dibagi 3 bidang itu ya. Jadi kamu harus cocok di situ. Kalau kamu misalkan ada orang tua atau teman atau kerabat yang mengatakan sekolah di SMA IPA aja pasti luas pilihannya, betul, memang SMA IPA lebih luas. Nanti dari SMA IPA bisa milih fakultas yang milik IPS, tapi itu khusus untuk di swasta. Kalau di perguruan tinggi negeri tidak bisa, harus konsisten. Kalau SMA-nya jurusan IPA ya masuk fakultasnya di bidang IPA. Kalau yang dari IPS ya masuknya di IPS. Kalau enggak nanti IPS nggak kebagian. Kalau sistemnya
anak IPA bisa masuk ke IPS atau bidang budaya. Jadi itu terjadi bisa kalau di perguruan tinggi swasta saja. Terus bagaimana sebaliknya? Dari anak SMA IPA masuknya ke Fakultas Kedokteran bisa nggak? Biasanya kalah saing. Begitu tes untuk bisa masuk Fakultas Kedokteran, dia nggak akan bisa karena di sana tesnya SMA-nya IPS, matematikanya IPS, yang diuji adalah matematika IPA, tentunya nggak bisa. Jadi akan terbentur di situ ya. Jadi itu yang dibilang, oh kalau SMA IPA ngerjain soal matematika IPS dia bisa dengan mudah ya. Mungkin masalah ilmu IPS-nya dia kalah, tapi soal IPA-nya dia atau mungkin soal matematikanya dia lebih unggul. Jadi demikian sudah saya bahas semua, mudah-mudahan berguna untuk anak-anak dalam memilih jurusan, memilih pekerjaan. Semoga berguna untuk masa depan kamu. Sukses selalu, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu. Bye-bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been